Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar di mana saja berada, tahun ini Komodoran kembali hadir ya dengan tema Lari dan Jelajahi Labuan Bajo. Dan ini menghadirkan kategori untuk semua kalangan ya pendengar, mulai dari anak-anak hingga pelari profesional ya. Dan pendengar, yang lebih menarik, ajang ini juga jadi wadah untuk mempromosikan sport tourism dan menjadikan olahraga ya, maksud kami sebagai cara baru menikmati pesona wisata Labuan Bajo. Nah pendengar, pagi ini kita sudah terhubung melalui line telepon ya, ada Pak Bambang Harizianto, Ketua Komodo Runners, dan kita akan mengulas lebih jauh ya tentang event ini. Dan sudah terhubung melalui line telepon bersama RRI Labuan Bajo, Pak Bambang. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Eka. Salam sehat. Selamat pagi, untuk salam kita sehat. semua. Iya. Ya, Kabar selamat pagi juga ini untuk bagaimana, pendengar. Pak? Mana Mbak Eka? Kenapa Mbak Eka nggak dengar? Halo? Iya, bisa dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Iya, sehat ya Pak pagi ini? Sehat. Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo juga. Iya, baik. Terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk pendengar RRI Labuan Bajo dan pemirsa pagi Ya, ini, Pak. sama. Iya. Ya, Baik. Mbak Eka. Ya, Pak Bambang, ini tahun pertama event Komodo Run digelar, begitu? Apakah benar, Pak? Dan bisa diceritakan apa filosofi di balik event lari dan jelajahi Labuan Bajo tahun ini, Pak? Menarik, Pak. Topiknya lari dan jelajahi Labuan Bajo. Ya, benar sekali Mbak Eka. Jadi Komodoran 2025 ini adalah event perdana kami. Dan kami ingin menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekedar lomba lari ya Mbak Eka. Iya. Dan filosofi lari dan jelajah Labuan Bajo adalah Labuan Bajo itu terkenal dengan keindahan alamnya, budaya serta keramahan dari masyarakatnya. Oleh sebab itu kami ingin padukan dengan aktivitas olahraga yaitu lari. Oke. Kami ingin para peserta lari itu tidak hanya berkompetisi tapi juga merasakan ya pengalaman berlari sambil menikmati keindahan landscape kota Labuan Bajo. Dimana mulai dari start kita sudah disuguhi dengan pemandangan atau landscape marina Labuan Bajo yang indah. Ya, di situ kita dapat juga melihat sculpture namanya yang seperti menara itu ya yang bagus itu yang di tengah-tengah itu. Kemudian kita berlari melewati jalanan yang tertata bagus ya, rindang, bersih, trotoar juga rapi gitu ya. Setelah sampai di puncak Waringin itu yang luar biasa indah pemandangannya. Iya. Jadi ini bukan hanya tentang kompetisi lari ya, tetapi juga tentang perjalanan kebersamaan dan cinta terhadap Labuan Bajo gitu Mbak Eka. Benar sekali, iya. Pak, kita makin pengen tahu begitu sejauh mana persiapan panitia saat ini Pak Bambang menjelang pelaksanaan pada November nanti. Apakah pendaftaran masih dibuka saat ini? Sudah berapa orang yang mendaftar Pak Bambang? Puji Tuhan Mbak Eka, jadi persiapan kami sudah mencapai 80% ya. Kami sudah menyelesaikan sebagian besar untuk perizinan, penentuan rute, hingga kesiapan fasilitas keamanan dan kesehatan. Dan saat ini fokus kami adalah untuk aspek teknis, persiapan untuk venue acara, logistik, serta koordinasi ya dengan pihak-pihak yang mendukung acara ini. Pendaftaran masih dibuka Mbak Eka sampai akhir Oktober ya 2025. Dan hingga hari ini pendaftar sudah mencapai 700 peserta. Iya. Di mana kuota awal kami itu hanya 750 peserta gitu Pak. Iya, berarti 1 minggu lebih lagi begitu ya Pak akan ditutup pendaftarannya. Iya, betul. Dan melihat antusiasme yang luar biasa ini kami akan menambah kuota antara 100 sampai 250 peserta. Dan ini juga untuk pendengar Pro 1 RRI ya, mungkin kalau yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar agar tidak kehabisan tiket. Gitu Mbak. Iya, baik.
Pak Bambang, bisa dijelaskan sedikit tentang kategori yang dibuka begitu, misalnya seperti ada beberapa event-event sebelumnya ya dari komunitas lain, mungkin ada jarak 5K, kemudian juga master, pelajar, hingga sprint kids mungkin ya. Apa pertimbangan dibuat beragam seperti ini jika misalnya kategorinya seperti ini, Pak Bambang? Jadi nanti kita bedakan menjadi 4 kategori, kategori umum, kemudian master, pelajar, dan sprint kit ya. Oke. Nah, pertimbangan kami untuk membedakan menjadi 4 kategori adalah dari segi usia ya. Karena seperti saya sudah senior begini, pasti kecepatan berlarinya akan sangat beda dengan yang masih muda-muda gitu, Mbak Iya, Eka. benar. Iya. Gitu. Oke, baik. Pak, keterlibatan masyarakat lokal di Labuan Bajo ya, khususnya Manggarai Barat pada umumnya seperti apa sejauh ini semenjak event ini diiklankan gitu ya di media sosial, Pak Bambang? Ya baik, jadi kami sangat bersyukur sekali ya karena antusiasme masyarakat lokalnya luar biasa ya. Tahun ini banyak komunitas di Labuan Bajo yang terlibat juga, baik sebagai peserta maupun relawan. Bahkan warga di sepanjang rute pun ikut memeriahkan dan memberikan semangat untuk pelari nanti. Iya. Dan juga kami melibatkan komunitas pelari lokal untuk ikut persiapan teknis seperti untuk pengecekan jalur, water station, hingga kegiatan promosi di media sosial. Iya. Jadi event ini bukan hanya untuk kami juga, tapi untuk masyarakat Labuan Bajo, Mbak. Iya, Pak Bambang, kita tahu event ini tidak hanya soal olahraga begitu ya, tetapi juga tentang pariwisata, dan Pak Bambang sudah tadi mengulas di awal begitu ya. Dan Pak Bambang, menurut Bapak ya, seberapa besar begitu dampaknya terhadap promosi destinasi Labuan Bajo pada akhirnya nanti? Ya, dampaknya sangat besar ya Mbak Ica ya. Jadi sudah terbukti untuk ajang promosi efektif bagi Labuan Bajo ya. Jadi bayangkan banyak para peserta dari yang datang berlari itu juga untuk menikmati wisata di kota ini. Jadi banyak, ada beberapa dari pelari dari luar pulau ya yang datang untuk mengikuti event lari. Setelah itu juga ikut untuk trip ke pulau, menjelajahi pulau-pulau ya yang ada di Labuan Bajo ini gitu. Jadi biasanya kalau mereka setelah event selesai itu akan memperpanjang untuk masa tinggalnya itu dan berkunjung untuk destinasi. Juga mungkin bisa ke tempat atau ke daerah lain ya, mungkin ke Werebo atau kemana, ke Jawulang dan sebagainya. Iya, baik. Pak Bambang, ada tidak kerjasama dengan panitia ya, kerjasama dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Labuan Bajo begitu tentang event ini? Oh ya pasti Mbak. Jadi kami selalu berusaha agar pemuturan ini memberi dampak ekonomi yang nyata bagi warga lokal ya. Kami juga kerjasama dengan UMKM setempat untuk menyediakan makanan minuman, cenderamata juga gitu ya. Dan kebutuhan untuk logistik kami lainnya. Bahkan untuk kami sediakan area khusus di waktu event itu bagi para pelaku usaha lokal. Mungkin untuk membuka stand di situ juga bisa gitu. Sudah ada Pak? Sudah ada Pak pelari dari luar negeri yang mendaftar? Oh ada. Oke, ada berapa orang itu Pak? Sampai hari ini baru 3 orang ya dari luar negeri. 3 orang. Ya, 3 orang. Tapi untuk yang dari luar daerah, luar pulau ada banyak, Mbak. Iya. Begitu. Pak, kita tahu Komodoran ini kan juga dikenal karena suasana yang hangat dan penuh persaudaraan ya Pak ya. Dan ini kita bisa melihat di beberapa postingan di media sosial begitu ya, selalu ada event-event setiap minggunya, dan yang berpartisipasi bukan sedikit, banyak orang begitu ya Pak. Iya. Kira-kira nilai yang ingin disampaikan Komodo Runners melalui event ini nantinya
seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi begini Mbak Ica. Jadi kami ingin menyampaikan semangat kebersamaan dan sportivitas ya. Kami ingin menunjukkan bahwa olahraga itu bisa menjadi silaturahmi atau persaudaraan antara peserta lari ya. Jadi kita ingin agar terjadi hubungan antara persaudaraan antara para peserta lari mungkin dari daerah lain atau bahkan lintas negara ya. Jadi tidak ada kompetisi yang terlalu serius di sini. Justru kami mendukung agar kemunduran ini menjadi simbol energi positif. Jadi lari bukan hanya untuk sekedar berkompetisi, tapi juga menginspirasi dan saling menyanggapi juga untuk menambah teman ya Mbak Ica, atau menambah relasi gitu kan. Iya. Begitu. Pak Bambang, apakah Komodoran juga memiliki kegiatan sosial, Pak, seperti kampanye lingkungan mungkin atau kegiatan edukatif di sekitar pelaksanaan atau menjelang pelaksanaan event ini, Pak? Iya, jadi kami sudah melaksanakan event edukatif atau roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi kami sudah ke Poltek ya, Poltek Komuter Labuan Bajo. Kemudian kami juga sudah roadshow ke Sekolah Lentera Harapan. Kami sosialisasikan ke pelajar-pelajar gimana cara hidup sehat, gimana untuk berlari dengan yang benar, itu kami sosialisasikan untuk menyongsong event ini, baik. Iya, baik. Kita sudah di penghujung acara, Pak Bambang. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Harapan, harapan dari Pak Bambang terhadap pelaksanaan Komodoran 2025 ini baik bagi peserta, masyarakat maupun masa depan sport tourism di Labuan Bajo ini seperti apa, Pak? Ya, jadi harapan kami agar event ini menjadi wadah untuk memadukan antara wisata, pariwisata di Labuan Bajo dengan olahraga atau sport, khususnya berlari gitu Mbak Eca. Dan agar semangat berlari juga untuk masyarakat lokal ya, agar olahraga menjadi suatu kebiasaan yang positif sehari-hari ya gitu. Jadi ini adalah momentum Mbak Eca untuk supaya kami semua agar bisa hidup sehat, berolahraga setiap hari kalau bisa gitu Mbak Eca. Seperti itu Mbak Eca. Iya, Pak Bambang, terima kasih waktunya pagi ini untuk RRI Labuan Bajo, Pak Bambang ya. Sukses acara event ini di bulan November mendatang, Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Eca. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Selamat pagi Mbak Eca. Terima kasih. Baik.